Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Amin with Daily Ride. Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Hari ini tanggal 10 Juli 2022. Jam berapa nih? Jam 9:11 malam. Ini mau kemana ya? Muter ke Cilandak? Boleh lah. Boleh lah ke Cilandak kita. Yeay, ada kamera baru, kamera pinjem. Pinjem oleh Gofar. Le, thank you ya Le, pinjem dulu kameranya Le, bentar. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang empat apa aja dampak atau resiko ketika lu pakai knalpot racing. Kan pasti ada dampaknya dong kalau pakai knalpot racing di motor standar ting kalian. Karena sebelumnya gue karena gue sebelumnya udah jelasin sedikit banyaknya mengenai kelebihan apa aja yang udah dapat ketika pakai knalpot racing. Dan kali ini gue mencoba biar fair aja pembahasannya, jadi ada kelebihan ada kekurangannya. Kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 kekurangan atau 5 dampak apa aja yang kalian terima kalau kalian pakai knalpot racing di motor kalian. Oke. Sebelum ke pembahasannya, gue tunggu dulu sampai lampu hijau kayaknya. Agak ngap juga sih kalau ngobrol di helm gitu kalau lagi lampu merah. Hijau, kuning, hijau, let's go. Nah, rame banget ya. Nah, untuk poin yang pertama gue sampaikan adalah dampak sosial. Yes, tentu saja ada beberapa dampak sosial yang harus kalian terima kalau kalian pakai knalpot racing. Dan yang pasti dan tidak bukan adalah ada beberapa tempat atau beberapa jalan, termasuk jalan-jalan yang banyak ramai penduduk itu, yang kalian kadang ada pelanggan gitu kan ditulis knalpot racing, ada nggak knalpot racing sebenarnya, knalpot bising dilarang lewat sini gitu. Itu kalian harus paham. Jadi kalau kalian pakai knalpot racing kan kalian nggak bisa masuk gang-gang kecil. Sebenarnya bisa aja kalau kalian orangnya cuek, bodo amat tuh terserah aja. Tapi kalau kalian orang yang nggak enakan gitu kan, atau kalian tahu lah di situ ramai penduduk, gang kecil, terus kalian mau pakai knalpot racing kalian di situ kan kayak agak memengangkan telinga ya. Mending lebih bijak kalian tuntun atau kalian dorong lah ya, jangan dihidupin mesinnya, karena kalau dihidupin bakal berisik banget. Dan kalau lagi di jalan raya juga gitu kan, kalau lagi di jalan raya, kalau knalpot lu moncongnya ke atas gitu kan, pasti orang-orang di belakang lu, orang-orang di samping lu tuh pasti kena tembak dari buangan angin ya gitu kan. Dan itu sangat mengganggu, jujur gue pun terganggu walaupun gue pemakai knalpot racing. Kalau ada orang pakai knalpot racing di depan gue, sebisa mungkin gue sampingin atau gue hindarin lah itu moncong knalpotnya, karena agak nembak ke helm. Apalagi kalau motor-motor KLX gitu kan. Wah, gak KLX sih sebenarnya, motor-motor trail yang agak tinggi, dia kan knalpotnya agak tinggi juga tuh, pas banget di helm gue gitu. Jadi bener-bener nembak gitu loh. Jadi kayak agak kurang nyaman kalau ada mereka di depan kita. Ya itu dampak sosial yang kalian dapat. Terus kalau kalian misalkan di jalan gitu kan, kalian ditegur, kalian dimarahin, atau kalian diteriakin sama orang, ya itu udah jadi resiko kalian, karena kalian sudah memakai hal yang selayaknya nggak boleh kalian pakai di jalan raya gitu kan. Emang kan sebenarnya ya seharusnya kan memang race use only gitu, atau circuit use only, harus di tempat-tempat tertentu gitu lo pakai knalpot racing. Tapi ya namanya juga orang ya kan, termasuk gua, namanya juga orang ya, mau gimana ya. Nah, itu yang pertama, resiko sosial yang lo dapat gitu kan. Dampak-dampaknya ada lah, mungkin kalian bisa tambah-tambahin lagi di kolom komentar di bawah. Nah, yang kedua adalah melawan hukum. Betul sekali. Dan lain tak bukan adalah melawan hukum. Tapi terlepas dari melawan hukum, ya ada yang pro, ada yang kontra mengenai knalpot racing ini, karena ada beberapa orang yang dia bersikeras bahwa knalpot racing nggak apa-apa, it's okay, asal di bawah desibel yang diregulasikan gitu, atau di bawah desibel yang diperbolehkan oleh pemerintah gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang nggak apa-apa pakai knalpot racing asal nggak berisik-berisik banget lah, gampangnya gitu. Ada juga orang yang pakai knalpot racing ya udah salah aja karena dia melanggar peraturan. Tapi kalau menurut gue gitu kan, terlepas dari suara desibelnya di bawah atau di atas dari regulasi yang telah disediakan, menurut gue ya, kalau kita ngomongin suara sih oke, tapi ada polusinya cuy, ada polusinya. Dan yang kalian tahu kan, kalau kalian pakai knalpot racing kan dia nggak ada katalisnya ya, dalam tanda arti nggak ada penyaringnya, ketika itu emisi jahat keluar. emisi jahat, terus juga emisi berbahaya keluar. Toh
kalau kalian di Jakarta juga itu apa namanya, polusi kan udah tinggi ya. Jadi kalau kalian pakai knalpot racing atau knalpot brong, menambah tinggi resiko polusi udara sih. Emang sebenarnya begitu sih, bener gitu kan. Tapi buat kaum seperti saya yang, mohon maaf ya, mungkin kalian jangan tiru saya gitu kan. Kaum yang agak-agak mementingkan egonya sendiri gitu lah ibaratnya ya. Dia kadang ya udah pakai aja gitu kan, itu mah urusan belakangan gitu kan. Toh kalau ada polisi minggir, kalau ada polisi ya udah resiko aja ketilang gitu kan ya. Kalau menurut gue begitu. Itu poin yang kedua. Nah, kalau poin yang ketiga, ini masalah mesin kalian. Yes. Ini menurut gue, ini dari apa yang gue tahu aja ya. Nah, kalau mesin kalian standar ting-ting, terus kalian coba untuk pakai knalpot racing tanpa bahan apapun di pembakaran kalian, rata-rata yang terjadi adalah mesin kalian bakal cepat panas. Yes, lebih cepat panas daripada pakai knalpot normal ya. Nah, kenapa? Karena pembakaran mesin kalian tuh menjadi kering. Nah, sama halnya ketika kalian bernafas ya. Kalau kalian bernafas kan kalian menghirup udara dan mengeluarkan udara gitu ya. Sama juga di pembakaran, udara itu menjadi sangat penting dalam pembakaran, karena kalau nggak ada udara nggak ada api. Kalau nggak ada api nggak ada ledakan ya. Kalau nggak ada ledakan nggak ada pembakaran gitu kan. Nah, hal yang umum di pembakaran adalah udara. Nah, kalau kita pakai knalpot racing, otomatis udara yang dihembuskan keluar di exhaust itu lebih banyak daripada standarnya. Karena kan rata-rata standarnya kan pasti kecil-kecil ya kan lubangnya. Dan itu udah di set sama pabrik, mana udara yang masuk sama mana udara yang keluar harus disesuaikan biar pembakarannya sempurna, atau pembakarannya menjadi nggak kering, nggak basah, tapi tepat untuk motor kalian gitu. Nah, ketika kalian buangannya lebih besar, otomatis vakum atau sedotannya lebih besar ya. Koreksi gue kalau gue salah di kolom komentar di bawah. Gue bukan mekanik, tapi apa yang gue tahu aja gue sampaikan kepada kalian. Nah, ketika vakum keluarannya lebih besar, berarti bahan bakar yang dikucurkan, karena bahan bakar yang dikucurkan adalah normal atau sesuai dengan standar, jadi ya segitu-gitu aja, nggak ada ubahan. Jadi ketika itu bahan bakar ke vakum keluar atau sudut keluar ya, dan dengan volume yang lebih banyak ya, otomatis bahan bakar pembakaran lebih kering dan ujung-ujungnya mesin kalian menjadi panas. Seperti itu. Nah, untuk kalau dari pengalaman pribadi gua, mungkin kalau kalian juga udah nonton video gua sebelumnya yang mengenai kelebihan knalpot racing, gua udah ngebahas mengenai dulu gua pernah pakai GSX R 150 seri R dan seri S sama ya sebenarnya ya, secara konstruksi sama, plug persis, kecuali ya stang barnya dan gearnya gitu kan ada yang berbeda dengan settingannya sedikit gitu kan, tapi semuanya hampir plug sama gitu kan. Nah, di situ kalau lu user GSX pasti lu tahu ketika lu pakai knalpot racing dan lu nggak ganti ECU, nggak remap ECU ataupun nggak pakai piggyback, pasti ada yang namanya berebet. Oke-okean sih memang ada knalpot racing yang memang nggak berebet di motor GSX. Ada juga knalpot yang berebet di knalpot racing GSX gitu. Nah, gua dulu pakai knalpot racing Sharp-nya originalnya Suzuki Suzuki Automatic R-nya Racing Part. Oh ya, Suzuki Authentic Racing Part kalau nggak salah, koreksi gue di bawah. Nah, itu bahkan gue pakai yang original dari pabrikan Suzuki-nya aja, itu pun berebet. Memang harus disandingkan dengan ECU Sharp-nya atau ECU aftermarket lah yang bisa kalian ubah di settingan debit bahan bakarnya gitu, jadi biar motor kalian nggak berebet. Nah, itu jadi berpengaruh dengan mesin. Coba kalau kalian terus gue nggak tahu dampak negatif ya, tapi menurut gue sesuatu hal yang tidak sesuai jika dijalankan terus-menerus pasti bakal ada dampaknya. Sama kayak berebet ya. Ini coba gambaran sederhana dari gue aja sih sebenarnya sih, bukan gue tahu ilmunya persis segala macam. Tapi menurut gue suatu hal yang tidak pada tidak pada tempatnya atau sesuatu hal yang janggal jika dilakukan terus-menerus pasti bakal berdampak suatu saat nanti gitu kan. Sama kayak berebetnya GSX gue ini. Dulu gue biarin aja tuh, gue biarin. Tapi karena gue orangnya dalam tanda arti agak sensitif ya sama sesuatu hal, jadi gue ngerasa nggak nyaman, akhirnya gue ganti ECU. Waktu itu ganti ECU racing dan alhamdulillahnya jadi bener lagi. Emang harus ada ada treatment lagi lah ketika pakai knalpot racing gitu kan. Nah, itu poin yang berapa tadi? Ketiga. Nah, poin yang keempat. Nah, sekarang poin yang keempat adalah kalau kalian pakai knalpot racing, hilanglah garansi motor kalian. Yes, kalau kalian beli motor kalian, kayak gue ngomong belibet banget ya, astaga. Oke, slowly. Jika kalian beli motor baru, terus kalian pakai knalpot racing, langsung ya. Jadi kalian baru plug, beli, terus langsung dibongkar, dipasang gitu ya.
Gue gak tahu hitungannya gimana, tapi kalau kalian bawa itu motor ke dealer buat diklaim garansi, kalian nggak bakal dapat garansinya, atau garansinya hilang gitu kan, karena emang standar pabrik ya udah begitu aja. Konstruksi mesinnya secara standar, semuanya standar. Ketika kalian misalkan ubah ya, kalian mau klaim garansi, kalian umumnya bakal ditolak sih sama pabrikannya. Tapi kalau kalian memang punya orang dalam atau gimana, mungkin kayak kalian bisa pintar-pintar kalian sendiri. Tapi kalau secara benernya ya, memang kalian nggak dapat garansi lagi kalau motor kalian udah knalpot racing. Atau mungkin kalau kalian mau ngakalin, kalian bisa sementara dibongkar dulu knalpotnya, diganti yang standar, terus kalian ke bengkel. Who knows? Gue nggak tahu, tapi yang gue baca memang seperti itu. Ada beberapa dealer yang kalau kalian pakai knalpot racing itu kalian nggak bisa dapat garansi lagi. Nah itu pokoknya kayak gitulah. Nah, poin yang kelima adalah ego. Poin yang kelima adalah ego. Yes, tidak salah dengar kalian. Jadi memang kalau kita pakai knalpot racing ya seperti kalian tahu lah gitu kan, pasti yang diincar adalah kenceng ya kan. Gak mungkin kalau pakai knalpot racing yang diincar cuma nggak kencang, tapi kan yang utamanya kencang biasanya gitu ya. Nah egonya ini jadi besar banget lu kalau pakai knalpot racing guys. Oh sepertinya ramai sekali. Nah kalau kalian pakai knalpot racing, ego kalian bakal besar. Kalau ada orang salah sedikit digeber-geber, kalau lo pengen nyalip juga geber-geber, kalau lo ketemu terowongan lo geber-geber, ref bom segala macem ya. Sebenarnya tergantung orangnya masing-masing sih. Tapi kalau lo nggak bisa kontrol tangan lo nih ya, lo bisa kontrol tangan lo sama emosi lo di jalan, lo bakal, menurut gue, jadi orang egois dan orang yang brutal di jalan sih menurut gue ya. Terlepas dari motor apapun yang kalian pakai, kalau pakai knalpot racing kan kayak lu lebih mendominasi jalanan daripada orang-orang sekitar lu kan, yang anggaplah pakai knalpot biasa lah gitu. Karena motor lu suaranya lebih keras, karena motor lu lebih kenceng, kalian seakan-akan mendominasi, jadi kalian egois gitu kan di jalan, nyelap taruh hitungan, geber-geber orang yang salah dikit gitu kan. Kalau menurut gue ya, kadang ada orang yang iyalah anggaplah mobil gitu kan, karena mobil kan susah ya di Jakarta ya, karena penuh macet, terus mau geser kanan geser kiri pun susah gitu kan, karena ada mobil salah dikit gitu kan, nggak ngesen sebentar, atau kadang beloknya agak ngejauh dikit, digeber-geber sama orang gitu kan. Maksud gua ya kita sama-sama ngerti aja lah ya, sama-sama ngerti pengendara lain gitu. Walaupun dia salah, selama dia nggak berakibat fatal sama gua ya udah fine aja gitu. Tapi ada beberapa orang yang sampai dia geber-geber, marah-marah, teriak-teriak, bahkan sampai dia lambatin motornya di depan mobil, kayak menurut gua bukan suatu hal yang bijak sih kalau ngelakuin kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa kontrol diri kalian sih it's okay, kalian pakai knalpot racing gitu kan. Tapi kalau kalian nggak bisa kontrol diri kalian sendiri dan emosian, kalian siap-siap digetak kepala kalian ya orang-orang ya. anggaplah kalian kayak setengah benar setengah salah nih, terus kalian soto ya kan gitu, atau anggaplah kalian berbuat semau kalian gitu, geber-geber dan segala macem, terus ternyata orang yang kalian geber itu lebih galak daripada kalian ya, terus kalian dikuplak kepalanya, ya itu udah jadi resiko kalian gitu kan, karena kalian sotoy gitu. Nah kurang lebih gitu aja ya pembahasan dari gua mengenai knalpot racing. Tadi 5 dampak yang lo dapat ketika lo pakai knalpot racing. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kenapa gue ngomongnya 2 kali? Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari gua atau terbata-bata gue dalam menyampaikan. Kalau misalkan ada opini kalian yang menurut kalian beda dengan gua, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bisa mungkin kita diskusi ya di bawah ya, di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menonton. Thank you and goodbye.